Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita akan menemukan kebenaran yang sejati, menemukan sukacita, dan menemukan damai sejahtera dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang kedua ayat yang pertama. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Roma pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam satu kunjungan seorang sahabat yang mengunjungi temannya, dia terkejut sekali ketika dia mendengar ibu daripada sahabatnya berkata kasar, berkata terlalu keras kepada tetangganya. Bahkan terkesan bahwa orang tua daripada temannya itu membentak-bentak tetangganya itu. Kemudian dia merasa bagaimana mungkin ibu seorang sahabatnya sendiri berlaku sedemikian. Dia sedikit kecewa, sedikit kesal dengan cara dan tindakan daripada orang tua daripada sahabatnya itu. Tetapi kemudian dia bertanya kepada sahabatnya itu, apakah ibumu selalu berkata demikian? Dengan cara demikiankah dia menyampaikan kata-katanya kepada tetanggamu? Lalu kemudian sahabatnya itu berkata kepada temannya itu yang bertanya. Dia katakan, tetangga kami ini kurang pendengaran. Dia tidak bisa mendengarkan perkataan yang pelan. Dia hanya bisa mendengarkan perkataan yang dengan keras-keras, teriak-teriak. Oh, begitu. Baru dia menyadari. Dan ketika itu, setelah dia berkata atau temannya itu mengatakan seperti itu kepadanya, baru dia mengerti dan dia menyesali telah menghakimi ibu daripada temannya tadi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, menghakimi sering sekali dilakukan oleh manusia, bahkan juga termasuk orang percaya. Menghakimi orang lain karena kita merasa bahwa diri kita adalah benar, padahal diri kita juga sama seperti mereka. Saudara-saudara, menghakimi itu adalah haknya Tuhan, bukan hak manusia. Karena menghakimi itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa. Hanya itu yang bisa menghakimi. Dan hanya Tuhanlah, dan secara khusus Tuhan Yesuslah yang tidak pernah berdosa dan pernah melakukan salah. Oleh karena itu, hanya dialah yang berhak menghakimi kita, orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu yang saya katakan kemarin, jangan ambil tugasnya Tuhan, haknya Tuhan. Karena kita tidak punya hak untuk mengambil tugasnya Tuhan. Kita hanya dimintakan untuk melakukan tugas kita, pekerjaan kita. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan yang baik. Firman Tuhan kemarin berkata, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik kepada setiap orang. Tugas kita adalah mengasihi banyak orang, melakukan yang baik kepada orang lain. Bahkan ketika orang lain juga melakukan kejahatan kepada kita, kita tidak punya hak untuk membalaskannya. Apalagi dalam hal ini saudara-saudara, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Siapakah kita?
Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Siapakah kita? Kita sendiri adalah orang yang bersalah. Kita sendiri adalah orang yang jahat. Jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi ketika kita menghakimi orang lain, kita sedang menghakimi orang lain, menghakimi diri kita sendiri. Oleh karena itu makanya Yesus mengingatkan kita di Matius 7 ayat yang pertama itu. Karena itu janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi Tuhan tidak menghendaki, bahkan melarang kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Orang-orang yang mau menghakimi orang lain, maka dia akan dihakimi. Bahkan dengan jelas lagi, ketika kita menghakimi orang lain dengan ukuran kita, maka dengan ukuran itu juga kita akan dihakimi. Itu yang dikatakan di ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu. Makanya saudara-saudara, jangan menghakimi. Siapapun kita, tidak ada hak kita untuk menghakimi. Dulu sering sekali orang-orang Farisi menganggap dirinya benar. Dan dia adalah tolak ukur. Itu yang dikatakan sekarang pada saat ini saudara-saudara, menghakimi dari kata apa? Kata Yunani krinon, yang artinya mengkritik. Ya, mengkritik. Yaitu yang sering sekali mengkritik orang yang apa? Yang diambil, yang tolak ukurnya adalah diri sendiri. Saudara-saudara, tolak ukur kebenaran bukan diri kita, tetapi tolak ukur kebenaran yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Makanya kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun dia bersalah, sekalipun dia jahat. Makanya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kita kemarin, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik kepada setiap orang. Sekalipun orang melakukan kejahatan, kita tidak berhak untuk melakukan kejahatan. Tidak berhak untuk membalaskannya dengan kejahatan, karena hanya Tuhan saja yang berhak membalaskan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan itu, ini janganlah kita menghakimi. Menghakimi sering sekali dilakukan oleh orang-orang Farisi dulu. Sering sekali kita melihat bahwa orang Farisi merasa benar, sehingga mereka merasa congkak di hadapan Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat, sering sekali orang-orang Farisi menghakimi pemungut cukai. Pemungut cukai yaitu orang yang bertugas untuk mengambil pajak dari orang-orang Israel dengan pemerintahan Romawi, dengan perintah orang Romawi. Makanya mereka benci sekali dengan pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu ketika datang di hadapan Tuhan, mereka merasa bersalah. Dia merasa berdosa, sehingga dia menyesali semuanya dosa-dosanya. Dia merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya dia mengaku semua dosa-dosanya. Firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu. Jadi ketika orang-orang menyadari dosa-dosanya, maka dia akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan akan menyucikan dosa-dosanya itu, ya. Sehingga saudara-saudara, ketika pemungut cukai itu pulang, ia pulang ke rumahnya dengan merasakan dia sudah dibenarkan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Tetapi orang Farisi yang datang kepada Tuhan di bait Allah itu, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang benar. Dia datang dengan penuh kesombongan.
membenarkan diri sendiri, dan cenderung menghakimi orang lain. Makanya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu dikatakan oleh Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku, oleh karena itu Tuhan lebih berkenan kepada kita yang mau mengenal dirinya sendiri, mengenal dosa-dosanya sendiri, bukan mau melihat dosa orang lain. Tidak penting bagi kita, tidak perlu bagi kita, dan gak usah urus dosa-dosa orang lain. Sekalipun saudara-saudara kita dimintakan Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Mengingatkan berbeda dengan mencari kesalahan atau menghakimi orang lain. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Biarlah kami menjadi orang yang penuh kasih, penuh damai, dan merasakan bahwa diri kami juga adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu. Sehingga kami tidak perlu menghakimi orang lain karena dosanya. Karena kami menyadari bahwa kami juga adalah orang yang berdosa. Ketika kami orang berdosa menghakimi orang lain, maka kami adalah orang yang munafik. Dan Tuhan tidak kenal, tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita tinggal dalam kenan Tuhan. Lakukan yang baik terus, tinggal dalam kasih. Dan jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab kita juga adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Salam.